cara mancing algoritma video short gitu. Jelas nggak ya rasanya? Jelas. Jelas. Saya ngejelasin ini kalau misalnya ada kata-kata yang nggak jelas atau putus, nggak apa-apa, nanti dibilang aja Kak nggak jelas gitu, putus nanti bilangin lagi gitu loh. Dulu ya. Oh ya udah. Jadi ini emang Meet ini emang terbatas banget gitu loh, karena sedikit orang yang tahu cara mancing algoritma video short ini. Nah, oke. Pertama-tama nih saya langsung praktek aja ya. Ini yang teman-teman nih bisa ikutin juga nih. Ntar saya jelasin langkah-langkahnya. Ntar saya bagikan layar dulu. Kak, maaf, tanya boleh? Ke Nurul ya, ada apa? Nah, kalau Google Meet ini bisa pakai laptop nggak sih ya? Bisa, itu kayaknya Bang Fatur pakai laptop ini. Ini saya kok pakai laptop nggak bisa ya? Maksudnya saya prakteknya pakai HP gitu. Saya bisa. Ya, kok nggak bisa ya? Oh ya udah, nanti saya bikinin rekaman layarnya deh nanti ya, kalau misalnya ini. Nah, nanti kan saya ini lagi rekam nih, rekaman layar nih. Nanti bisa dilihat gitu. Ada HP2 enggak ya? Oke, udah kebagi ya layarnya ya? Udah. Aman. Nah, perhatiin baik-baik ya. Ini perhatiin baik-baik. Nah, ini tadi kalau nggak salah tadi yang keluar. Ini yang keluar. Sadar kopsek cintaku ini. Ini salah satu nih baru saya Suaranya hilang. Ambil bagus kan sini. mic-nya dimatiin dulu Bang. Yang nyala mic-nya. Ini saya pakai akun cadangan. Kebetulan tadi saya buat di akun Kadirov ini. Ini langsung nongol, dipencet di shot ini langsung nongol nih. Shot tadi kan saya nongol. Ini namanya feed shot. Kalau dari misalnya dari shot ini, nah kalau video kita udah ada beberapa yang ini akan otomatis feed shot itu tinggi. Nah, maka itu nanti saya jelasin dulu nih, kebetulan ada contohnya nih di depan layar saya nih. Kita klik akun nih. Nah di sini ada beberapa akun. Nah, kalian ini harus punya akun-akun cadangan. Nah, akun-akun cadangan ini nanti kalian pakai buat nanti mancing di algoritma shotnya, mancing shot gitu loh. Nah, ini beda sama dengan nobar kayak gitu loh. Beda. Ini bukan gimana Bang? Nanti apakah nanti channel kita masalah algoritmanya begini-begini, makan itu kan channel-channel kecil atau apa. Nah, itu jawabannya enggak, karena kalau misalnya algoritma short itu berbeda dengan video panjang gitu. Sama kan kalau misalnya video panjang itu kan cara mancingnya kita bisa nonton dari channel-channel yang stema yang udah rame, kita tonton 2 apa 3 video mereka, baru nonton video kita nih satu, nah baru kita tutup lagi. Bisa pakai video-video orang yang stema juga kita tonton. Nah, ini kalian harus punya ini nih. Kalian harus punya akun cadangan dulu, entah 10 apa 5. Nah, kalau enggak minimal banget ya 10 lah. 10 akun kayak ini kan buat. Nah, kalau misalnya misalnya nih sudah buat, itu akun kalian ini, yang akun cadangan ini nggak bisa langsung dipakai. Jadi misalnya nih, kalian memang benar-benar baru bikin banget gitu loh, baru banget tahu akun cadangan ini. Nah, ini kalian bikin dulu. Nah, otomatis misalnya nih yang target ini channel Happy Kids Identity nih.
Nah, misal yang mau ditarget channel ini, channel rekaman, misalnya mau yang ditarget channel ini ya kan. Nah, otomatis channel-channel cadangan itu harus subscribe channel Happy Kids Identity ini, gitu. Harus udah mensubscribe channel Happy Kids Identity ini dengan cara gimana? Kita lihatnya nih, contoh ambil Wingko Babat ini, kita klik nih, misalnya ini akun cadangan kalian ya. Nah, kita lihat kan subscription nih di akun, di samping akun nih bawah, di bawah itu ada tulisan subscription. Ini bawahnya ada tulisan subscription, kita klik nih ya. Ini kita lihat, ini di sini udah tertera Happy Kids Identity nih, di setelah musik YouTube Happy Kids Identity. Nah, channel ini kita kunjungi, channel Anda nih. Nah, ini kan channelnya mestinya nih harus diberi tanda lonceng hitam seperti ini semua. Supaya apa sih kalau misalnya di lonceng hitam semua ini? Nah, itu supaya nanti yang di akun-akun cadangan video-video kita yang berada di channel utama nih, channel target kita nih yang mau kita push itu, kita pancing algoritmanya, itu sudah terrekomendasikan semua. Nanti masuk ke rekomendasinya akun cadangan ini. Gitu. Nah, udah di-subscribe seperti ini, tanda loncengnya dibunyiin ya. Tanda loncengnya ini dibunyiin hitam. Kayak begini nih, nanti di akun target kalian, ini. Nah, setelah itu, nah, cara mancingnya gimana sih, Bang? Nah, oke, cara mancingnya nih, misalnya nih, ini udah nih, kalian udah punya, misalnya udah punya nih channel Wingko, misalnya channel cadangan, misalnya punya 10 nih. Nah, cara mancingnya gimana? Oke, saya buatin ya. Saya buatin nih video contoh. Ini video contoh yang saya mau upload sekarang nih. Contoh saya mau ngupload video lah hari ini. Ini buat contoh nggak apa-apa. Saya upload, saya cari video. Sebenarnya bikin video itu juga nggak boleh ngasal sebenarnya. Nah, saya ambil ini aja lah, nggak apa-apa nih. Ini buat contoh. Nanti saya jelasin kenapa bikin video itu juga nggak boleh ngasal gitu loh. Nah, setelah itu tambahkan audio. Tambahkan audionya. Kalau bisa audionya itu yang lagi trending. Nah, cara risetnya gimana sih yang cari trending? Nah, kita tahu nih yang lagi-lagi trending ini kan kayak kecewa itu skop nih. Nah, itu kita nggak apa-apa pakai nih. Karena kan yang trending kemarin pakainya ini. Contoh ini dulu nih yang gampang. Setelah kita posting nih, ini kan kita klik checklist. Ini ku sadar cintaku ini. Setelah itu berikutnya. Kalau misalnya kalian, ini kan hanya contoh videonya nih ya. Nah, misalnya ini video kalian, nah cari gambarnya itu yang menurutnya bagus lah. Ini gimana sih caranya? Caranya kalian klik tanda pensil di ujung kiri nih. Bagi yang baru-baru, mungkin yang baru-baru nggak tahu gimana sih ngatur thumbnail di shot itu. Nah, kalau yang lama-lama mungkin paham, tapi yang baru-baru coba lihat di ujung sebelah kiri, ini kan ada tanda pensil. Nah, tanda pensil ini itu adalah untuk mengatur thumbnail di shot. Nah, usahakan itu kita cari pilihlah gambar-gambar yang bagus, enak dilihat. Nah, ini kan hanya contoh nih. Nah, kalian tinggal geser-geser ke sini nih. Oke, setelah itu misalnya selesai. Nah,
Ini kita cari kata kunci judul itu yang banyak dicari orang. Saya kan udah nyiapin beberapa judul itu yang emang udah banyak dicari orang, makanya saya tulis aja gini, kini ku sadar. Ini ku sadar skop. Nah, hashtag short. Fungsinya apa sih hashtag short ini? Nah, hashtag short ini fungsinya itu supaya video kita tuh lebih mudah terekomendasikan di feed short. Itu utamanya. Sebenarnya kenapa sih saya nyuruh-nyuruh hashtag di short itu di depan kayak gitu. Nah, ini dia. Itu biar mudah terekomendasi oleh feed short ini. Nah, setelah itu apa? Nah, karena kita tahu nih viral video ini di TikTok, nah, tulislah, saya ketik TikTok. Oke. Setelah itu biasanya apa sih yang di TikTok FYP ya, misalnya. Ini FYP, ini banyak juga FYP, tadi kan 47 juta ya, bisa dilihat. Ini kalau misalnya video-video kalian, tren-trennya itu dari TikTok atau enggak, video reupload emang dari TikTok, cuma emang ditambah narasi suaranya itu bisa aja, karena nanti YouTube tuh pasti ngebaca. Nanti saya jelasin detailnya kenapa YouTube itu bisa ngebaca. Nah, ini cara uploadnya dulu deh, yang penting dulu. Oke, FYP. Feed short. Nah, ini terakhir. Setelah itu kita cek nih. Kita cek, pilih audiens, tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, oke. Oke, simpen dulu, upload video short. Tunggu sebentar sampai mulai ngupload. Nah, ini lihat nggak? Video saya nih, video saya ini ada terekomendasikan gitu loh. Ini video sebelah kiri yang video. Ini kan di channel saya nih. Ini channel saya tahu banget. Ini channel saya yang YouTube musik itu. Nah, ini saya tadi baru upload dan ini masuk ke short tuh. Ini apa fungsinya? Kenapa tadi dari kita bilang itu di centang hitam itu, di lonceng hitam? Karena nanti dengan adanya kita mensubscribe, menghidupkan semua gitu. Jadi notifikasi yang dari channel target kita tuh masuk ke akun-akun cadangan kita. Nah, itu jadinya ngebuat YouTube itu ngejebarin nih bahwasanya nih channel ini nih yang kalian subscribe nih, yang kalian lonceng hitam gitu kan, disemuakan videonya. Nah, itu disebar semua ke channel-channel cadangan. Nah, terus habis itu kalian nih udah selesai nih kan, udah terekomendasi. Nah, dengan begitu channel yang target kalian ini akan mudah banget naiknya, nyangkutnya, apalagi udah nyangkut kayak gini nih. Ini kan contoh kontennya Bang Adit nih, yang sebelahnya konten saya nih kontennya Bang Adit. Karena saya mensubscribe channelnya dia, itu disemuain. Kalau ada Bang Adit di sini bisa dilihat, ini Bang Adit ada foto anaknya ini. Oke. Setelah itu video Anda nih, kan tadi udah diupload. Ini kita edit. Kita lihat dulu deh hasil gambarnya kayak gimana gitu loh. Ini hanya contoh. Ini ku sadar cintaku ini. Oke, setelah itu misalnya nih kita udah merasa oke, titik 3 nih, titik 3 di pojok sebelah kanan yang tadi belum dipublik itu, kita titik 3, kita klik titik 3, terus kan ada tanda pensil nih, diedit, oke, diedit. Setelah diedit nih ya, kalau misalnya saya pribadi, ini judulnya saya salin gini. Saya salin, oke, saya salin, kita klik salin. Nah, ini tempel di deskripsi. Nah, terus kalau misalnya ini udah cara-cara paling gampang segampang-gampangnya nih. Gimana nggak usah pakai kata kunci, nggak usah riset-riset, ini udah paling gampang, asalkan judulnya udah mengandung kata kunci yang paling banyak dicari orang. Nih, saya tekanin lagi nih.
Ini udah paling gampang, tinggal nyalin ini judul sama hashtag-hashtagnya, terus salin di deskripsi. Setelah itu, ini kan ada tambah tag nih. Coba lihat ke bawah di garis setelah deskripsi, visibilitas, audience, video terkait, lokasi, tambahkan playlist, tambahkan label promosi berbayar. Nah, setelahnya itu tambahkan tag. Tag ini kan yang kata-kata kunci. Nah, ini udah paling-paling banget gampang. Nah, ini yang tadi kita salin, kini ku sadar. Nah, ini tinggal kalian dari copas aja, tadi kan nempel nih ke sini. Nah, kalian tinggal klik koma aja nih. Tandain tanda koma ini yang di bawah keyboard saya, yang ada angka-angkanya itu, kita tambahin koma. Nah, oke. Ini tadi sempat nggak aktif ini komentarnya. Setelah itu, ini kita coba dulu nih. Nah, kebanyakan kejadian teman-teman itu masang kata kuncinya ini nih, yang tagnya ini kadang kan ada tulisan error, gitu loh, error. Nah, di bawahnya itu karena mungkin kebanyakan kata kuncinya itu kebanyakan atau enggak, itu double-double nulisnya. Nah, setelah itu, udah ini di tidak publik aja dulu, disimpan dulu sebentar. Sebentar nih disimpan. Oke. Udah kesimpan, kan tadi ada video udah berhasil tuh diperbarui, video sudah diperbarui. Nah, kita edit, kita tinggal tambahin publik lagi nih ke sini, publik. Kita setel ke publik ya. Ini mulai saya pancing nih. Ini terjadi secara alami. Nanti kalau misalnya nggak keluar di feedshot secara pancingan alami, nah nanti itu bakal ada cara yang saya jelasinnya. Kenapa sih video kita saya cari-cari nggak ada, nah nggak ada gini gimana? Nah itu nanti saya jelasin. Oke, ini udah di publik. Oke, ini secara alami loh, real time. Saya ngejelasin ini real time, apa adanya ya. Ini apa adanya, waktunya ini maksudnya real time ini. Nah, simpan nih, saya anggap aja ini saya ngupload ya, kalau rame ya alhamdulillah saya nggak hapus, simpan. Ini cara saya nih. Oke, simpan. Setelah itu nih langsung itu saya pakai di akun cadangan pertama. Ini akun pertama saya. Kenapa sih Bang kok di akun pertama? Ya jelas ini subscribernya udah 47.000. Kalau misalnya channel besar sampai nonton channel-channel yang baru berkembang itu bagus banget, tapi bukan alasan harus channel saya sih kecil nih, enggak, itu sih enggak ngapa-ngapa, tapi lebih bagusnya kalau ada channel besar ini nonton channel kita. Nah, oke lah, kita klik Epic Kids sini. Epic Kids ini kan channel-channel teman-teman ini kan saya subscribe, channel temen semua itu yang udah nyalin di link itu pasti saya subscribe di channel pertama. Karena apa? Nanti kalau notifikasinya muncul di sini itu bakal bantu. Ini saya yakin nih. Oke, caranya nih, ini klik kan di bawah, lihat ke bawah, ini ada beranda, di sampingnya short. Itu kita klik short. Kita klik short. Nih. Oke. Nah, bisa bikin roti buaya enggak? Ini kontennya Bang Indra. Ini kontennya Bang Indra. Kalau roti bebek pasti nggak bisa. Ini kontennya Bang Indra ini. Roti bebek kepalanya buaya, badannya nyun. Nah, oke. Bisa bikin roti buaya enggak? Kalau roti ini tadi kita nonton, kalau misalnya ini punya teman kita kayak begini nih, kayak punyanya Bang Indra, itu biasanya saya tonton 2 apa 3 kali seperti tadi. Nah, ini termasuk bagus ya teman-teman ya. Ini bisa dijadiin contoh nih, bisa dilihat. Cuma kurangnya apa sih? Kurangnya itu ini jarak di antara hashtag kucing lucu, terus itu spasinya terlalu panjang banget, terlalu jauh ke hashtag lucu. Kenapa sih Bang? Kan padahal nggak ngaruh-ngaruh banget. Iya. Cuma biar kita rapi loh ngejainnya gitu loh, biar rapi. Intinya hashtag short, spasi, hashtag kucing lucu, spasi, hashtag lucu. Nah ini kayak gini nih, jadinya kalau ada jarang kayak gini ya dirapin lagi, tapi ini udah bagus, sudah berarti hashtagnya emang udah tepat. Oke. Bisa ada, kalau roti bebek pasti nggak bisa. Dari tadi mobilnya mogok, tapi nggak ada satu juga yang nengok. Kok sekalinya ada yang nengok, tokek. Wih, HP sama ya?
kalau misalnya itu punya orang lain, misalnya itu ada punya orang lain, kalian misalnya durasinya terlalu lama nih video orang lain itu kalian tonton setengah aja nggak jadi masalah, setengahnya video short mereka yang orang lain. Nah, yang penting tuh ditonton, jangan scroll gitu loh, jangan asal ini buat mancing doang kok. Saya nggak tonton ya, kebaca, namanya sistem pasti ngebaca. Kalau kok ini kok shot-shot lain dilewatin punya ini doang, nah itu dia bahayanya. Jadi kita harus tetap nonton shot-shot mereka juga, meskipun setengah apa berapa ya tonton lah. Jadi secara alami. Cuma minta doa biar tersalah dola. Assalamualaikum. Wah. Yen, warna aku putih kayak nasi. Aku juga kayak. Assalamualaikum. Wah. Mamut rasa kamanungsa. Jadi kalau ada Bang Rohman di sini, ini bisa dilihat ya Bang Rohman. Kalau misalnya di sini di Meet ini ada Bang Rohman, nanti bisa dilihat nih channel ini nih, Markas Ilmu Spiritual. Ini bisa dilihat. Ini karena saya subscribe channelnya Bang Rohman, nonton video shotnya, jadinya terrekomendasikan video ini. Mamut rasa. Ternyata abu-abu. Jika ada seekor kucing yang datang di dunia ini. Assalamualaikum. apa multifungsi dari Nah, ini ada channelnya Bang Komar nih. Nah, Bang Komar, kalau di sini ada Bang Komar ini, Bang Komar bisa ngelihat setelan saya nih ya, Bang Komar. Ini judulnya ini nggak dikasih judul ini Bang Komar. Nah, ini judulnya juga harus dikasih Bang Komar. Ibu memasak bukan hanya di deskripsi doang kayak gitu. Nah, atau enggak minimal banget deh hashtagnya ini taruh aja di judul Bang Komar. Nah, terus ini videonya Bang Komar kenapa captionnya dipotong gitu kan? Terus juga suaranya saya dengar juga nggak ada ini. Mana ini suaranya? Buru-buru. Iya, nah itu salah satu. Iya, makanya Bang Komar kan nanti kan seiring berjalannya waktu Bang Komar juga belajar, makanya saya bilang orang kalau mau monetisasi cepat bisa jalan pintas, cuma ya apa gitu loh, nanti kedepannya tuh dengan nggak pernah belajar riset konten, nggak berkembang lah jadi dirinya. Nah oke. Ini saya tonton nih Bang Komar, nggak apa-apa saya tonton tadi udah 2 kali ya. Kini tinggal kenangan kamu yang tak sini hati siapa yang Kebetulan banget di sini Mbak Jusni apa ada Ibu Jusniati nggak, misalnya nggak ada ya, bagi siapa aja nih ya, bagi siapa aja yang umurnya udah lanjut usia, misalnya emang nggak maksudnya nih nggak pinter-pinter ngedit banget gitu loh. Nah ini channel ini dulu pernah saya tonton, tapi saya nggak subscribe emang. Nah ini muncul lagi di beranda saya, di shot saya. Nah gitu loh maksudnya, yang masih ada pasangannya itu bisa romantis seperti ini, karena walaupun udah tua tapi tetap romantis lah, istilah kata tuh. Ini lihat, ini sangat bagus banget, 538.000 subscriber dengan 148 video doang. Nah ini karena kenapa sih Bang kok bisa video dia 148 video doang kok
bisa 538.000. Ya, mungkin karena emang banyak orang yang nggak skip, video ini. Banyak orang yang nggak skip video ini dan tertarik. Nah, makanya mereka nih men-share kayak gini kayak saya nih. Kalau misalnya saya nemuin ini dan nggak ada Gameit, pasti share ini saya bagikan. Nah, dengan adanya begitu, YouTube itu ngebaca gitu loh. Kok ini videonya di like-nya banyak, di komennya banyak, dibagikannya banyak. Nah, itu dia. Itu ngaruh banget. Nah, kalau kalian emang nggak mau pakai judul kayak tadi, cuma tanggal secara otomatis, kan pasti pernah nemuin di short itu, Bang, katanya harus pakai hashtag, tapi saya nggak viral nih, nggak rame-rame. Nah, tapi kok ada ya, Bang? Ini kok videonya nggak pakai hashtag, nggak pakai judul, langsung upload. Saya lihat ya biasa aja videonya gitu. Nah, itu karena mungkin dilihat nih, pasti itu konten kadang punya anak-anak. Ada, saya pernah nemuin, dan keseringan itu videonya tuh emang di kawasan dia gitu loh, di pemikirannya anak-anak itu. Nah, orang-orang yang anak-anak seperti itu nanti kan dia kan punya hobi daya tarik sendiri masing-masing. Nah, kenapa sih saya tuh selalu mau tuh nonton kontennya tuh tentang bikin konten anak-anak ya, karena itu anak-anak tuh nonton pasti berulang-ulang ya seperti ini ya. Menurut kita mungkin nggak seru, tapi menurut dia ya seru, menarik. Nah, makanya dari itu videonya juga bagus, editnya juga gampang. Nah, ditambah lagi dia pakai lagu contohnya ini banyak yang dipakai tuh kayak gini. Ini udah lumayan. Oke, kita cari sampai video saya nongol. Oke, kalau misalnya ya ini videonya Bang Komari juga nih, Bang Komar. Orang yang disiksa dalam kubur, pendusta, pengadu domba, pengkhianat. Kutipan kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, Bang Komar, nih Bang Komar punyanya selalu nongol nih di saya nih, Bang Komar. Ini emang berarti emang Bang Komar nih emang harus di ini tuh. Kenapa sih Bang Komar nih 13 Juli? 13 Juli dengan channel baru 447 itu udah lumayan. Coba, tapi abang bisa ngeliatnya nih. Coba nanti abang buka YouTube Studio yang saya lagi review ini. Itu lihat jumlah orang yang menggesernya berapa. Coba abang buka dulu sekarang deh. Buka dulu YouTube Studio. Buka dulu sekarang. Saya tunggu coba. Udah. Yang video yang ini orang yang disiksa ini. Coba konten itu orang yang memilih menontonnya berapa persen? Nengoknya di mana? Sebelah mana? Oke. Orang yang Oke, Bang Komar, lihat nih ya, saya buka YouTube Studio. Ya. Ini kan channel saya nih, yang tadi saya baru upload. Ya. Nah, misal gini. Ini shot yang ini, nih, kan abang pilih nih konten yang tadi nih, konten yang tadi abang saya suruh nyari nih, misalnya ini nih konten saya kan, misalnya ini kita anggap aja begini, atau enggak yang ramean deh, yang ramean nih. Inilah, atau enggak yang 10.000. Nah, ini abang performa video, nih bang, abang klik. Nah, ini abang geser nih, abang geser jangkauan. Nah, di sini bang, jangkauan. Nah, jumlah orang yang memilih untuk menonton sejak dipublikasi ini 69,7%. Ini kan melewatinya 30,3%. Nah, terus kan setak
kok ini kok bang, padahal videonya ya bang, padahal videonya udah tinggi nih bang, penontonnya nih, persentasenya nih, nggak banyak yang skip. Nah, tapi kok stuck di situ ya bang, naiknya pelan. Nah, sabar, karena nanti entah 2 bulan, apa 3 bulan, apa 4 bulan, itu pasti feedshot kita, itu pasti bakal dinaikin. Yang penting apa sih? Yang penting itu tuh video kita ini udah nyantel di feedshot. Nah, ini kalau misalnya ini kan di feedshot ini kan setelah 48 jamnya ya. Setelah 48 jamnya ini feedshotnya masih tinggi, masih mengungguli di angka-angka yang lain. Gitu loh. Nah, ini pasti bakal terus berjalan, Bang. Yang penting rekomendasi Abang nih feedshotnya ini masih tinggi. Nah, nggak usah takut buat ininya nih. Nah, ini lihat cara penonton menemukan video ini, feedshot. Nah, yang penting nih udah nyantel dulu deh, udah nyantel video kita di rekomendasi. Kalau enggak, itu pasti bakal lama banget, gitu loh. Yang penting ini dulu nih. Nah, yang penting penayangan memilih untuk menontonnya itu masih tinggi, meskipun video kita datar naik pelan-pelan, itu nggak apa-apa. Suatu saat nanti pasti itu bakal meledak, bakal direkomendasikan, gitu loh. Nah, dengan catatan ya kita buat video yang buat orang Tribun, nah pasti bakal naik gitu. Oke, kita cari. Siap. Bayar bulanannya? Oke, nih di video pertama saya nih, di channel pertama saya nggak terekomendasikan ini. Nggak terekomendasikan, kita lihat yang lain. Nah, ini biasanya suka nggak terekomendasikan kalau udah 10 menit nih, misalnya nih kalian cari nih bang, saya udah cari nih bang, scroll nih, nonton sambil nonton sampai saya bosen bang, kok video saya nggak muncul-muncul, ya udah jangan dipaksain dulu, cari channel lain dulu nih, kita lihat sampai 3 apa 4 channel, ini secara alami ya, ini nggak bisa dibuat-buat loh saya, ini karena emang secara alami kita klik aja shot kayak tadi sampai tuh konten kita muncul. Nah, kayak begini nih. Ini kan kalau kayak gini kan di channel ketiga saya malah muncul di feedshot. Nah, berarti ini nanti bakal ada kemungkinan naik. Nah, ini bakal ada kemungkinan bakal naik gitu. Oke, kita cari. Nah, channel yang baru saya upload tadi. Kini ku sadar, cintaku ini. Ini bisa dilihat ya, ini channel kedua saya. Ini saya baru ngupload 1 jam. Nah, baru terekomendasikan nih di sini nih. Ini baru saya pancing di sini. Tadi saya nggak sempet saya pancing rekomendasinya. Nah. Kalau dijadikan arang lumayan mahal 1 kilonya. Ya kak, jadi tempurung kelapa ini memang diolah. Ini adalah trik kecil yang sangat pertama dari konten ini viral ya, kan saya bilang waktu kemarin sama Kak Diana sama Bang Roma nih, konten ini tuh cintaku. Inilah momen prajurit TNI. Nah, ya kan susah gitu loh. Nggak setiap video kita itu, yang kita baru upload terus kita ubah ke tontonan, ke ganti-ganti akun, kita nyari itu tuh sangat-sangat apa ya? Kalau misalnya ada, itu pasti udah videonya bakalan naik gitu loh. Kalau susah kayak gini nih, ini pasti bakal lama gitu. Bakal lama rekomendasikannya. Gitu. Lihatnya ini lagi.
Nah, kalau terekomendasikan udah gampang nih, kayak begini nih, selalu muncul. Ini kan akun kedua saya nih, yang saya baru posting di beberapa jam yang lalu. Nah, ini muncul di akun-akun cadangan saya. Nah, semestinya setelah buat video itu pasti kita langsung ke ganti akun cadangan, kita tonton nih beberapa, nah kan kayak tadi. Kalau 10 menit itu emang udah nggak ada, apalagi minimal banget kita 5 menit tuh scroll nggak ada, ya berarti emang video kita shotnya belum terekomendasikan di channel itu. Nah, kita cari nih pakai akun cadangan lain sampai nanti nemu nih. Biasanya kalau emang udah terekomendasi, kalian pakai akun cadangan pasti muncul kayak begini. Nah, mestinya ini tadi pas saya buat itu langsung saya pancing, tapi ini kenapa sih saya nggak pancing? Ya karena buat contoh, ini buat contoh kalian gitu loh. Ini buat contoh kalian. Ayo sayang, kita masuk ke dalam kuil ini. Oke, gitulah. Intinya saya mempersingkat waktu nih ya, takut kelamaan nih, bosen juga nge-review nggak jelas. Nah, itu sebagian gambaran video kita. Kenapa sih saya bilang jangan dibikin asal atau kayak gimana? Nah, ini dia tuh, kalau misalnya kita nggak mancing, walaupun ini kita bikin di 1 jam yang lalu, tapi kan masuk kan, tadi kan masuk nih ke feedshotnya itu masuk, mestinya itu setelah dibikin kita langsung buat akun cadangan itu, kita tonton di shot itu pasti bakal masuk video kita di feedshot itu. Nah, ini kalau misalnya nggak dipancing ya begini, hasilnya lama tuh. Makanya kenapa sih video kalian tuh bisa lama-lama. Nah, saya juga ini saya buat nih. Kalian bisa ngeliat sendiri nih. Tuh, kalian bisa ngeliat ini di feedshotnya paling tinggi. Ini video yang video 1 jam yang lalu. Nah, ini feedshot tuh, feedshotnya paling tinggi, nggak ada lagi yang lain. Nah, ini karena saya baru banget. Ini kalau seandainya tadi pas saya buat bikin video konten langsung saya pancing, saya jamin banget ini video nggak bakal kempos kayak begini gitu loh. Itu fungsinya sebenarnya. Karena apa, kok bisa sih Bang, ilmu dari mana gitu loh, kok bisa Abang bisa mengatakan seperti itu? Ya gini ya, kalau misalnya namanya video kita sampai ditonton berulang-ulang, di like gitu loh, dengan adanya feedshot, kan feedshot itu kan kita makanya suruh video kita itu nontonin video orang lain juga. Jangan terlalu kayak di skip kayak tadi, misalnya setengah durasinya dia itu nggak jadi masalah. Kalau punya teman kita nggak apa-apa ditonton sendiri kan kayak gitu. Intinya harus ada kayak orang asli nonton gitu loh. Jangan bentar-bentar scroll sampai kita nyari sampai bosok gitu kan. Ya nggak bakal ketemu, sistem pasti bakal ngebaca itu kayak robot. Nah, ini bakalan berpengaruh banget gitu loh. Kalau misalnya feedshot ini, yang penting kita pancingan ini, feedshot ini harus udah ada. Meskipun ini bakalan lama, tapi kalau misalnya kita pancing terus lewat akun cadangan kita nih, buat yang tadi saya terapin ke situ, itu nanti video yang ini bakalan naik. Entah itu 3 hari, 4 hari, 5 hari, yang penting kunci utamanya apa sih Bang? Kunci utamanya nih. Kunci utamanya ya di feedshot. Feedshot kalian tuh ya harus nah mulai kepancing ini tuh. Tadi 7 ya. Nah, ini ya begini, pasti nanti bakalan kepancing deh. Intinya video kalian itu harus ada di feedshot dulu gitu loh. Kalau video kalian nggak ada di feedshot, belum kepancing di feedshot, itu beneran bakalan lama banget deh. Nah, ini mulai kepancing tadi 1 gitu loh. Nah, kuncinya kepancing dulu di sini. Entah itu naiknya 3 hari, 4 hari kayak gitu. Nah, dengan ditampilkan feedshot ini kan YouTube kan ini kan bakalan nampilin terus-menerus nih, ditambah kayak gitu.
Nah, buat video juga ya jangan asal-asalan tadi ngerisetnya kayak gimana, kayak gitu loh. Nah, jujur ya teman-teman ya, ini video saya yang hashtag shot ini tadi sepi. Ini tadi sepi. Ini baru-baru naik tuh, kalian bisa lihat sendiri deh. Ini kalian baru bisa lihat sendiri tuh. Ini grafiknya, ini bisa kebaca banget. Tuh, ini sepi. Tuh, tadinya tuh nggak langsung naik, sama, sepi tuh, baru naik. Nanti dari sini naik karena apa? Lihat dong, saya bilang sumber teratas feedshot 3,3 ribu. Yang penting apa? Yang penting shot kita ini nyantel deh, nyantel dulu ke feedshot ini nih. Ini penting, ini nih. Makanya kenapa? Ini karena ini belum nyantel. Kalau misalnya ini belum nyantel, ya bakal datar, bos. Seperti ini, bos. Nih. Gimana sih nih yang ini? Nih, ini video saya bosok banget. Ini paling-paling saya ngupload ini nggak ada. Ini pertama-pertama tuh nggak ada. Baru-baru sekarang nih di feedshot, baru-baru kepancing. Tadinya nggak ada, blast nggak ada. Nah, ini tadinya halaman channel. Kalau kalian mau tahu nih halaman channel. Ini halaman channel tadinya semuanya yang paling mendominasi gitu loh. Nah, pas setelah saya pancing makanya kan tadi ada keluar. Nah, yang penting intinya ada pancingan dulu nih di feedshot ini. Kalau ada pancingan di feedshot ini pasti itu bakalan naik. Nah, kayak gini, jumlah orang yang memilih untuk menonton 51,7. Nah, itu pasti bakalan dinaikin nantinya sama YouTube, nggak mungkin enggak. Nah, lihat flat banget tuh, nggak kayak biasanya. Nggak kayak biasanya kan. Ini flat banget, parah. Tuh, cuma 15, ya kan? Tadinya nggak ada ini feedshot ini tadinya nggak ada. Pas saya pancing 2, ternyata masuk paling lambat banget perkembangannya 9 ya, tapi nggak apa-apa. Itu yang penting terpancing dulu video kita. Gitu. Nah, terus saya mau ngasih tahu nih kemarin. Kita balik nih ke Happy Kids Identity. Mana sih ringkasan mingguan? Ini dia. Penonton menemukan video Anda dengan berbagai cara, ya kan? Mari kita lihat dari mana asalnya selama 3 bulan terakhir. Nah, ini kalian pelajari nih. Ini mungkin kalian belum dapat apa gimana. Coba salah satu buka mic-nya. Ada yang dapat kayak gini nggak ringkasan penonton seperti ini? Ada. Ada, oke. Kalian dikasih kisi-kisi loh sama YouTube itu baik. Matiin dulu mic-nya, Bang. Itu YouTube tuh ngasih taunya baik banget. Penonton menemukan video Anda dengan berbagai cara. Oke, kalian lihat nih. Geser. Kebanyakan orang menemukan konten Anda dari sini. 69 feedshot, 12% beranda YouTube, 12% penelusuran YouTube. Nah, maksud dari feedshot ini, ya, kenapa saya bilang video channel utama saya selalu meledak? Karena feedshotnya tinggi, saya bilang. Makanya waktu dulu saya berbayar cuma karena ilmu ini doang 350.000, padahal cuma feedshot, ngejelasinnya cuma feedshot. Itu pun ngejelasinnya nggak detail, nggak sedetail ini, beneran. Saya cuma dijelasin caranya buat akun cadangan, mancing begini, udah. Itu doang. Setelahnya saya sendiri nerapin, nggak sampai sedetail ini. Beneran. Nah, kebanyakan orang menemukan konten Anda dari sini. 69% feedshot. Nah, feedshot itu tadi, cara mancingnya kenapa sih? Saya selalu berulang-ulang banget. Hashtag setelah judul, misalnya nih, makan mie ayam, spasi, hashtag, shorts. Nah, itu supaya apa? Supaya nanti ngebantu feedshot ini loh, ngebantu feedshotnya biar terbaca loh, metadatanya tuh terbaca. Kenapa sih YouTube kok bisa tahu adanya konten berulang, konten diunakkan ulang? YouTube tuh bisa ngebaca, dan itu salah satu ilmu juga nih ya. Kalau kalian nggak percaya, coba nih buktiin. Di suatu musik audio shot itu kan misalnya ada nih audio shot itu khusus orang-orang yang joget, kayak misalnya joget skop-skop atau enggak yang kata shuffle kan, Lebanon apalah intinya tuh kan. Intinya dia kontennya itu isinya tentang dance. Semua yang meremix audio itu isinya tentang dance. Nah,
kalian di saat ngepost satu video nih yang berbeda, nah satu video yang berbeda enggak dance, tapi video itu audionya tuh emang khusus dance, tapi kalian nih ngupload kucing, itu pasti pertamanya bakalan lama banget itu naik videonya, walaupun pakai video audio viral. Nah, kadang bang, saya udah ngikutin nih bang, pakai hashtag riset konten, terus pakai audionya nih. Nah, audionya lihat audio apa dulu bos, audio yang paling digunain tuh paling relevan di situ tuh temanya apa ya. Kalau misalnya temanya tema lain gitu loh, kalian nyeleneh gitu loh sendiri, kecuali kalau kalian public figure itu nggak jadi masalah karena kan punya subscriber alami sendiri gitu kan, penggemar sendiri. Nah, itu ada cara-cara mancing-mancingnya juga. Dari mana sih rekomendasi audio itu ada rekomendasi audio itu ada caranya. Nah, 69% feedshot itu cara yang tadi. Jadi kalian bikin upload video. Nah, kalau bisa itu videonya kualitasnya standar ya, jangan asal-asalan kayak tadi. Kenapa sih teman-teman? Saya selalu bilang jangan pernah buat asal-asalan kayak tadi. Nah, asal-asalan kayak tadi itu sebenarnya lama prosesnya. Emang suatu saat bakalan meledak ya, bisa terjadi. Kenapa enggak gitu loh? Tapi butuh berapa lama? Apakah 4 bulan, 5 bulan baru meledak? Nah, itu dia. Jadi kalian jangan nanyain, bang, kok konten saya nggak meledak-meledak ya? Yang penting intinya feedshotnya itu tercantel dulu nih, feedshotnya. Nah, 12% beranda YouTube. Nah, beranda YouTube kok bisa bang? Dari beranda YouTube dari mana sih bang? Saya mau tahu nih bang, beranda YouTube. Dari thumbnail kalian, thumbnail shot bos, gitu loh, thumbnail shotnya. Kenapa? Tadi saya jelasin juga. Shotnya coba bang, tampilannya nanti yang bikinnya yang bagus nih. Gambarnya, cuplikannya yang gimana sih yang menarik kan? Misalnya nih, kalau misalnya ada foto yang menarik kan, yang bikin apa gitu kan, kepo lah, bikin kepo gitu kan. Nah itu pasti orang secara nggak langsung tuh ngeklik gitu loh, ini apa sih video, gambarnya nih gambar apaan sih nih, saya mau tahu nih, kayaknya ini seru nih. Nah itu penasaran, itu dari beranda, dari thumbnail beranda YouTube. Nah penelusuran YouTube. Nah kenapa sih tadi saya selalu bilang penelusuran YouTube? Nah itu dia, nyari judul, ketik judul itu harus ada yang nyerempet di penelusuran YouTube lah gitu. Misalnya kayak tadi ingin kukira skop. Nah itu pasti nanti kalau misalnya tadi kalau saya mau nyontohin, kita cari nih di penelusuran YouTube kan, tadi pakai akun cadangan saya nih, saya cari aja, sebenarnya saya bisa, tapi masuknya nanti ke beranda YouTube penelusuran saya dan bakal rekomendasinya di beranda YouTube, itu pun kesebar. Itu dia, makanya saya tadi nggak mau saya jelasin gimana nih biar supaya bisa nyari. Bisa, sebenarnya bisa aja kita cari penelusuran YouTube yang tadi saya tulis di judul tadi saya nih. Oke, itu dia. Selanjutnya, feedshot memungkinkan penonton menikmati video pendek. Nah, itu dia. Pertahankan perhatian. Nih di bawahnya nih, ini dari YouTube sendiri loh. Pertahankan perhatian penonton dan buat mereka terus menonton sampai akhir. Nah, kalau misalnya kita nih, saya juga masih banyak belajar buat ngembangin diri gitu loh. Saya buat video-video tuh saya yakin, kenapa video saya kayak di video musik, emang sebagian saya lihat saya sendiri lihat konten saya itu nggak seru. Nah, saya nggak seru, saya nyadar, makanya nih yang tadi di konten channel 3 itu nggak bagus. Nah, makanya saya selalu riset. Kita tuh sadar diri gitu loh, harus nanemin rasa tuh gimana ya supaya diri kita berkembang ya. Saya lihat sih tadi di shotnya kayaknya nggak menarik gitu loh, saya sadar diri banget. Di channel ketiga tadi yang di feedshot ketiga itu nggak menarik sebenarnya, walaupun 8 detik. Apa sih video 8 detik, musik 8 detik, apa sih gitu kan, orang juga nonton. Saya mikirnya saya belajar jadi audiens gitu loh, saya memahami audiens. Nah kayak gitu. Nah akhirnya saya ngembangin lah, oh ini yang buat anak-anak nih, misalnya saya sempat cari riset yang kayak gambar hero-hero kayak gitu. Nah itu pasti bakal terrekomendasi juga, karena apa ya, Spiderman itu ada banyak yang dicari oleh anak-anak. Nah, memungkinkan penonton menikmati video Anda. Kalau misalnya yakin video kita nih bakal buat
mincut penonton, ya udah nggak apa-apa, is okay gitu loh. Setengah detik, 30 detik, 40 detik, 45 detik itu nggak jadi masalah. Asalkan gimana sih Bang triknya? Di awal-awal video short itu harus mengundang yang emang bikin orang tuh penasaran dari awal. Dari awal tuh gimana sih caranya? Nanti kalau misalnya saya cari riset di sini, ini bakal panjang lebar karena ini secara real time banget saya jelasin. Nanti saya bakalan cariin, nanti saya share ke grup. Ini loh, kayak gini video yang bisa orang nonton nih, terus nonton gitu loh. Jadi penasaran. Oke, kita geser. Video ini paling banyak ditemukan dari feedshot. Nah, ini dia. Karena apa? Tadi ini video pancingan semua. Jujur aja, ini dari awal saya bikin konten ini itu saya udah pancing. Lihat tampilannya deh. Tampilan kayak gini tuh memungkinkan orang buat ngeklik, apalagi kalau dari India ya, fashion dari sana kan emang sapi mungkin suci. Nah, makanya tampilan gambarnya saya bikin jenih-jenih seperti ini. Beranda adalah halaman pertama yang dilihat penonton saat membuka YouTube. Oke, apa yang membuat penonton baru memilih salah satu video Anda? Ya, jawabannya karena apa? Thumbnailnya. Mereka YouTube di saat audiens baru, penonton baru, dia pasti secara kepo banget. Pasti dia dari ini kok video saya direkomendasikan nih di feed shot orang lain yang belum pernah tahu video saya, terus dia pasti kan suka. Nah, dia pasti klik link saya, dia pasti nampilin, YouTube itu langsung nampilin beranda. Nah, beranda ini nih thumbnail, saya bilang, nah apa sih thumbnailnya harus yang bagus ya, itu dia. Thumbnailnya tuh yang menarik gitu loh, yang cerah warnanya, yang kalau misalnya kayak AA, yang kayak Bang Komari tadi, nah kan tadi kan itu udah bagus tuh gambar mata kayak gitu, nah di bawahnya nih ada tulisan apa nih yang bikin ini. Nah itu bisa. Nah tapi kalau misalnya channel-channel masih baru berkembang, ya saya saranin sih 15-25 detik aja, jangan sampai terlalu lama, karena supaya biar tuh YouTube merekomendasikannya tuh lebih cepat. Kalau terlalu lama, makin banyak orang geser gitu loh. Kita ini belajar pelan-pelan aja, nggak apa-apa gitu. Saya sampai detik ini, sampai di monet saya 8 detik, karena saya sadar diri. Oh video saya ini emang peminatnya banyak, tapi ya itu kalau terlalu lama orang gumoh, terlalu lama-lama kayak anak bayi terlalu kasih makan banyak ya gumoh. Sama orang terlalu nonton video sapi, apa sih sapi lari-lari ya gumoh lah, orang bosen pasti bakal nyekip. Nah dari itu strategi saya udah 8 detik itu aja, karena saya tahu kadarnya. Oh kita, makanya kan saya bilang jadi kreator itu bukan sekedar bikin konten, bukan sekedar lu ngupload pas ngupload gitu, enggak ya, kita hayatin gitu loh konten kita nih kayak gimana. Saya pun sendiri begitu, nyadarin konten saya tuh masih banyak kurang. Nah walaupun kayak tadi banyak yang, makanya saya bilang saya tuh juga menyadari gitu loh, saya belajar juga jadi gimana sih. Nah itu saya, karena saya ini masih minim banget, saya harus riset gitu loh, apalagi orang nggak riset gitu loh, makanya videonya main upload. Nah video ini paling banyak ditemukan dari beranda, ya lihatlah tampilannya seperti ini gitu loh, orang pasti ngeklik. Penayangan penelusuran. Oke, penayangan penelusuran berasal dari orang-orang yang menelusuri istilah tertentu di YouTube saat menulis judul. Saat menulis judul dan deskripsi, gunakan kata-kata yang berpotensi digunakan penonton. Nah, udah berulang-ulang kali, nggak ada yang sedetail ini saya jelasin. Penayangan penelusuran berasal, kenapa saya bawel banget, suruh judul lo, tulis lo. Kalau nggak hashtag banget, lu semales-malesnya lu udah buat konten dah. Makanya ya buat aja deh hashtag, lu pakein hashtag shot apa kucing apalah, intinya di deskripsi tulis itu loh, jangan sampai ya enggak ya emang siapa kita gitu loh. Emang kalau misalnya emang terrekomendasi emang pasti, tapi lama, butuh 2 bulan kah, 3 bulan, 4 bulan. Nah kan kita ini kan belajar bukan sekedar apa ya, beda gitu loh sama orang di luaran sana yang nggak tahu ya. Mereka kalau misalnya ngupload, asal ngupload, nggak nulis video, nggak nulis hashtag, ya mereka nggak belajar, emang mereka otodidak gitu loh.
asal-asal aja gitu, dia mau tahu hak cipta kayak apa enggak, karena mereka bukan masuk kelas bimbingan gitu, nggak ada teman-teman yang dampingin tuh, nggak ada saling support, nggak ada. Ya udah, kalau dia ngupload mentalnya nggak kuat, nggak bakal jadi dia YouTuber. Iya, serius. Penayangan penelusuran berasal dari orang-orang ini, YouTube lo ngomong. Saat menulis judul dan deskripsi, gunakan kata-kata yang berpotensi digunakan penonton supaya lebih mudah nih penonton nih. Nah, kalau misalnya ada pengobatan atau tentuin tema, makanya kayak Kak Rosmiati nih, tadi saya lihat hadir ya. Kak Rosmiati ada nggak hadir? Nah, ini Kak Rosmiati tuh videonya udah mulai bagus, saya lihat banget. Kenapa sih Kak Rosmiati nih kok saya penontonnya masih sepi, walaupun tapi minimal banget itu tadi tuh udah lumayan bagus loh Kak Rosmiati, daripada kemarin-kemarin itu udah bagus. Bener, ini saya ngomongnya real fakta saya. Itu udah bagus. Ternyata emang ternyata terbukti videonya Kak Rosmiati itu ada yang merekomendasikan video orang yang temanya sama dia. Bahkan channel utama ownernya terrekomendasi gitu loh. Nah, ini mungkin banyak orang nggak nyari gitu loh, banyak orang yang lagi nggak nyari di tema kita. Itu matiin dulu, mic-nya dimatiin dulu. Kayak Bang Bambang, kenapa sih Bang Bambang nanya? Bang Bambang kok video saya sepi ya Bang Patan? Apa sih salahnya ya? Satu, pas saya cek ternyata tolong mic-nya dimatiin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah hamda syakirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liman. Oke, saya lanjut. Oke, tadi lagi doa Bang Iman ya. Oke. Penayangan apa sih tadi? Kenapa sih Bang Patan ini kok saya nih udah pakai Bang hashtag kata kunci thumbnail nih, thumbnailnya udah bagus nih, udah rapi. Pas saya lihat, tahu nggak lawannya Bang Bambang ini channel-channel besar, direkomendasikan juga terrekomendasi sama channel-channel besar. Pantes Bang, saya lihat saya kirimin channelnya ya. Makanya kan saya bilang kita tuh monet bukan sekedar monetisasi, mampu nggak bos bersaing sama channel-channel yang udah besar, itu dia. Makanya kenapa sih kita punya grup kayak gini, nanti suatu saat bukannya nggak mungkin kita bakal saling dukung buat naikin penayangan, itu pasti bakal bisa aja gitu loh. Makanya tunggu channel besar. Kalau misalnya channel kalian udah besar, itu tuh Kak di-push dari misalnya nih di-push cuma 1000 apa 2000 buat naikin itu tuh nggak ngaruh karena channel besar. Coba aja channel saya di-push sampai ratusan ribu, nggak ngefek karena viewersnya jutaan udah. Mau orang jahatin channel besar itu nggak bakal ngefek gitu. Nah nanti makanya saya pelan-pelan ikutin aja alurnya. Kenapa sih jangan nanya-nanya konten saya ini sepi-sepi. Nah itu ya diperbaiki ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ada yang sepi, itu proses gitu. Yang penting kita nih sadar diri kita nih, oh iya konten saya nih kayaknya masih kurang. Kita nih udah jadi kreator, harus bisa, emang harus bisa kita sebagai audiens. Karena kalau misalnya kalian mau jadi kreator YouTube tapi kalian nggak pernah buka tuh namanya YouTube, kalian asal posting, ya logika aja abang mau riset konten gimana, mau tahu tren orang yang lagi trending yang viral kayak gimana abang mau tahu tren-tren yang gimana caranya. Ya kalian mau FYP di TikTok ya kalian nggak ngeliat video TikTok, nggak ngeliat tren, ya matilah mau buat kayak gimana gitu kan. Ibarat sama di YouTube juga gitu. Lihat nah, kalau misalnya saya disuruh kalian milih antara subscriber apa viewers, itu mana yang kalian pilih? Coba jawab deh. Salah satu apa beberapa orang pilih mana? Subscriber apa viewers? Views. Lah. Penonton ya. Ya. Nah, iya, milih viewer. Orang cerdas itu milih penonton. Karena apa? Kalau penonton suka, dengan adanya penonton yang suka ke video kita, pasti akan sangat memungkinkan subscriber kita tuh bertambah. Gitu. Jadi nggak jaminan subscriber kita gede tuh penontonnya banyak, nggak jaminan. Gitu loh, nggak jaminan. Makanya nanti di saat monetisasi pun yang dicari apa? Penonton. Karena semakin banyak orang menonton video kita itu, nah itu bakal menghasilin duitnya makin banyak. Ini siapa yang buka?
Mungkin gini loh ketarik. Nah, penayangan penelusuran berasal dari orang-orang. Nah, penelusuran teratas. Nih kalian teman-teman bisa lihat ya. Ini penelusuran teratas yang arah penonton kepada Anda. Kau video, kau cat. Nah, ini bahasa India nih, saya nggak tahu. Nah, makanya senggaknya kalian tuh nyantumin di deskripsi nih kata-kata yang sekiranya banyak dicari, nyerempet aja di konten-konten kalian tuh, nyerempet kocak lah, misalnya video lucu atau gimana trending gitu kan, video lucu kucing terkini atau gimana gemesin. Nah, itu bisa dicari kayak gitu. Nah, ini kan bisa dikasih tahu nih penelusuran teratas yang mengarahkan penonton kepada Anda. Nah, berarti banyak yang nyari tema ini tuh, kok videos tuh banyak, padahal cuma sapi gitu loh. Nah, bayangkan nih YouTube nih, ini YouTube nih ngasih tahu ke saya, buat saya apa? Buat saya mikir, karena saya udah mau jadi kreator, kalian juga harus begitu. Bayangkan nih, kita disuruh bayangin nih, kita jadi penonton nih bos, gitu loh. Jadi bukan sekedar kreator, kita tuh harus jadi penonton. Bayangkan bagaimana orang akan menemukan kreasi Anda berikutnya. Tuh, kalian tuh emang harus mikir gimana nih, gitu. Jadi jangan seenaknya, kreator YouTube gampang, orang kok bisa ya gede duitnya, ngupload gitu aja kok videonya bisa ya. Dia belum tahu perjuangannya kayak gimana, pas kalian terjun baru tahu ngerasain kayak gimana kan. Ingatlah hal itu saat Anda membuat dan mengemas konten Anda. Nah, ini YouTube sendiri ngasih tahu. Apa yang saya bilang itu saya berasal dari pengalaman saya pribadi. Saya ini apa yang ada di otak saya, makanya kenapa sih saya tuh selalu meet atau apa itu nggak pernah ada buku, karena ya emang pengalaman pribadi gitu, emang secara pure gitu loh, secara murni gitu loh, saya jelasin dalam otak saya yang kejadian-kejadian apa aja itu saya tuangin di pembicaraan saya gitu loh. Kalau misalnya orang nih bohong, ngada-ngada trik-trik ini atau ngada-ngada lah intinya, itu pasti baca-baca pasti ngomongnya tuh apalah, kayak nggak bisa ngejelasin nggak selancar ini detail banget loh, termasuk detail saya jelasinnya. Bayangkan nih YouTube, bayangkan bagaimana orang akan menemukan kreasi Anda berikutnya. Oke, ini berarti tandanya YouTube tuh kita tuh riset, banyakin gimana sih caranya gitu loh, memperbaiki diri. Nah gitu loh, kalian mau net bisa kayak Bang Ujang nih. Kalau ada Bang Ujang, maaf nih Bang Ujang, nah Bang Ujang nih termasuk rezeki gitu loh, dari hak cipta bisa videonya meledak. Nah akhirnya pas udah nggak pakai hak cipta nih, dia selalu ngupload konten kok hak cipta mulu ya, karena kan emang dari awal belum tahu ilmunya gitu, jadinya cepat monet. Tapi Bang Ujang maaf belum mampu bersaing gitu loh. Nanti Abang Ujang bisa lihat sendiri deh, pas udah monetisasi hasilnya sedih beneran. Hasilnya cuma 200 perak, 300 perak gitu loh. Beneran saya ngomong, makanya lebih baik nih pahit dah, lu pahit aja dari sekarang. Nggak ngapa, mau berapa lama monetnya ditungguin, aneh masih di sini gitu loh. Nggak bisa gitu loh, nggak bisa, emang sama, butuh belajar gitu loh. Ingatlah hal itu saat Anda membuat dan mengemas konten Anda. Ingat tuh, kita disuruh ingat sama YouTube gitu loh, hal itu saat Anda membuat dan mengemas konten Anda. Oke, nah ini saya dikasih lagi tonton untuk mengetahui detail selengkapnya tentang penelusuran YouTube dan penelusuran dan penemuan YouTube. Oke, nah di rekomendasi yang ini ini belas kenapa tenang, ini relit butuh upload, tenang kita seperti itu. Coba ya, selama ini kalian bisa ya
secara real time nggak ngeriset loh, ini nggak ngeriset. Saya tadi bilang buat contoh nggak ngeriset. Ya begini tuh hasilnya. Walaupun pakai hashtag yang sama yang pernah saya pakai waktu itu, saya pakai hashtag ini viral. Nah, kenapa kok di konten berikutnya nggak viral? Nggak semua yang hashtag kita pakai ini kontennya Kak Wim atau Kak Bang Jo atau siapa nih viral nih videonya nih pakai hashtag yang ini, tapi besok nih ini viral nih kayaknya hashtag ini bisa dipakai lagi nih. Enggak bos, bukan begitu. Algoritma YouTube itu berubah-ubah. Makanya tadi kan dijelasin di situ, kita kemaslah konten, riset konten itu perlu sampai kapanpun. Kalau kalian mau rame itu ya begitu. Ya itu dia. Ini nggak bisa dalam keadaan nggak tenang, hati nggak tenang, secara ngupload real time ini secara jujur banget, ini terbuka banget nih, ngupload kayak gini nggak bakal naik, percaya nggak bakal naik ini videonya tuh. Tahuan halaman channel lagi yang ditonton, mana shotnya ini halaman channel ya. Kalau kita nggak pancing, nah ini loh, ini jujur banget, saya jelasin jujur banget. Lihat feedshotnya nggak ada. Ini kalau misalnya saya nggak pancing di feedshotnya, meskipun bang, kalau ada nanya nih, misalnya ada yang nanya bang, bisa nggak video saya yang lama-lama itu dipakai pancing trik ini? Bisa, tapi nggak langsung viral, nggak langsung melesat, pasti butuh waktu, tapi bakalan naik. Seenggaknya trik ini tuh ngebantu banget. Makanya saya bilang seenggaknya trik ini ngebantu banget buat nanti ngedompang nih. Nah, buatlah beberapa channel. Itu kita nggak bisa langsung nih, saya langsung game ini kalian langsung buat, langsung di push kayak gitu, nggak bisa. Itu harus tenang, santai gitu loh. Tenang, santai, ngejainnya riset. Nah, yaudah nih, saya buat nih channel 1. Saya lihat nih, kan pasti kan namanya channel baru ya, kita klik nama channel kita cari di penelusuran apa namanya. Nah, udah ketemu nih channel kita tonton dulu nih videonya. Jangan langsung di-subscribe ya. Di-subscribe ya nggak valid lah, nantinya bakal hilang. Pasti, walaupun tersubscribe di channel cadangan kamu tersubscribe, tapi di channel itunya nggak masuk, nanti bisa aja loss. Iya, apalagi sampai 10 apa 20 akun kamu langsung subscribe tanpa adanya nonton, ngilangin jejak kayak gitu, tanpa adanya jejak, itu pasti bakal terdeteksi banget sama YouTube. Nah, seenggaknya dari buat cadangan, kalian cari nih penelusuran, namanya misalnya Happy Kids Identity, @happykids_identity gitu kan. Nah, kalau mau nyari channel kalian apa sih, gimana? Nah, itu kan di situ kan ada tandanya ini loh. Ini loh, saya kasih tahu. Nih, ini akun nih beranda akun saya nih. Ini kan nama channelnya Kadiro Family. Nah, kalau kalian mau cari di penelusuran YouTube, lihat yang bawahnya, yang ada tulisan kan lihat channel, sampai kan ada tanda @Kadiro_ID. Nah, itu lihat, perhatiin K-nya, hurufnya itu kalian harus nyari di penelusurannya kayak gitu. Di penelusuran ini kayak gini. Misalnya kayak konten saya aja deh nih. @Kadiro_ID. Muncul. Coba kalau kalian pakai akun cadangan, kalian buat tanda gini, kok bang, saya kok nih ada aja nih, saya udah mikir jauh nih, bang, saya udah nyari nih bang di akun cadangan, tapi kok nggak ketemu. Ya, channel saya ya, kalau mau ketemu ini caranya pakai lihat yang tadi nih. Yang ini yang di samping tulisan lihat channel kan ada nih @Kadiro_ID. Itu dia. Kalau kamu cari Kadiro_ID Family ya banyak yang nggak bakal ketemu, yaitu. Makanya kan semua itu ya harus ada pengalaman, harus ada yang emang kita ngebuktiin diri sendiri. Kalau kalian gimana sih nantinya ini udah besar, saya juga mau gitu loh. Kalian tuh berhasil di YouTube tuh saya seneng banget, apalagi ngeliat Bang Ujang mau monetisasi, walaupun dia belum mampu bersaing, tapi dia udah mau senang. Nanti yang penting tuh rasa tumbuh semangat dalam dia gajian. Oh, gajian saya kecil bang, gimana nih? Saya udah mikir ke sana, udah mikir jauh-jauh, udah mikir. Nah, gimana ya solusinya? Kamu belajar riset konten. Syukur-syukur Bang Ujang datang ini. Saya nggak bisa lihat ada Bang Ujang apa enggak.
Mudah-mudahan Bang Ujang datang gitu. Ini Bang, gini loh. Makanya kenapa sih konten saya kok sepi ya ini? Ya lihat nih, konten segini gimana sih ya? Iya, konyol gitu loh. Ini real time, ini kejadian nyata. Ini nyata, nggak bisa diada-ada. Nah, lihat deh, riset deh konten. Kenapa sih konten saya tuh nggak rame? Ya ini. Nah, 2 jam aja saya juga masih belum rame. Ini gitu loh. Kita pelajarin buat perbandingan kita kenapa, Bos, gitu loh. Nah, satu lagi nih kalau ada Bang Adit di sini. Nih, ini kan kontennya anaknya Bang Adit yang saya remix. Nah, kalau mau ngeremik nih, kalau ada Bang Indra di sini nih, kalau ada Bang Indra di sini dengerin Bang Indra ya. Nih, kalau mau ngeremix, satu, channelnya juga jangan terlalu kegedean. Channel yang mau kita remix tuh jangan channel yang terlalu jutaan, Bos. Jangan terlalu, channel kamu tuh kecil gitu loh. Kita harus sendiri gitu. Harus punya nih, saya kasih tahu Bang Indra, ini udah belak-belakan mentor paling belak-belakan. Nggak ada yang lain. Nih, mau remix aja itu ada caranya. Ngeremix itu kalau channel kita sadar diri masih kecil gitu loh. Lu mau ngeremix channel yang udah gede ya boncos kayak gini, kayak punya saya. Ngeremix Twins yang anak kembar nih channelnya udah jutaan, sedangkan saya berapa, Bos? Sadar diri 977. Ya dibantai ya. Short video panjang mereka ini ya karena dia punya penonton loyal. Itu loh kenapa dalam 10 jam bisa meledak dalam 2 juta, 3 juta. Iya wajar channel besar. Ya jadi kita harus mikir gitu loh, Bang. Kok saya remik kok nggak pernah rame, Bang? Udah ngikutin nih, Bang. Shotnya nih, Bang. Udah kata kunci. Sesat apa ya? Sesat gimana? Kalau sesat gue video pertama, channel pertama nggak bisa dimonetisasi, nggak bisa rame sampai 14 juta. Ya kan gitu. Ini real time banget gitu. Ayo kalau mau ada bukti ini real time loh. Saya ngupload dalam keadaan yang blok gitu loh. Langsung asal upload gini loh. Ya hasilnya begini, Bos. Gitu. Ini nggak bisa dalam ngupload itu tuh tenang, belajar tenang gitu loh. Saya makanya kenapa sih jujur banget, saya tuh kalau ngupload riset konten itu tenang. Saya tuh malam biasanya jam 2, jam 3 jujur aja. Itu saya tuh ngeriset, makanya saya suka dapat aja kan, kadang suka link dapat. Nah kalau saya lagi nge-share link itu berarti tandanya saya lagi riset, dan pasti kalau ada ngechat saya nggak baca, itu dia, itu pasti saya lagi riset. Nah kalau kayak gini, ini ada tandanya nih, cari remix nih. Kalau mau ngeremix ngeliat videonya, jangan mentang-mentang videonya channel besar nih, mungkin gue juga bisa rame kali ya, kecipratan. Nah mikirnya jangan kayak gitu ya, lihat dulu channelnya berapa juta, berapa ratus ribu. Nah kalau ngeremix gimana sih, Bang, caranya? Cari channel-channel yang baru berkembang. Misalnya nih, channel yang baru berkembang tapi jangan ke bawah banget gitu loh. Channelnya baru berkembang tuh kayak 30-40 ribu. Nah kayak gini, ini kenapa konten yang ini bisa meledak sih? Kontennya si skop ini tadi saya ngupload, ini konten berkembang, channel berkembang. Ini channel dia waktu dia booming di TikTok terus masuk TV baru beberapa belakangan bulan ini, ya dia kan ngupload, dia otomatis nyari kesempatan lah. Siapa sih manusia ya namanya kesempatan, dia pinter, dia apa ya, mencari kesempatan untuk ya namanya kehidupan, butuh kebutuhan lah, pasti dia nyari peluang. Nah dari situ, nah kalian juga harus bisa seperti itu, nyari peluang. Lihat nih yang ini nih orang trending nih, dia channelnya baru berkembang tapi penontonnya gila nih, rame. Nah itu yang diremix, Bang, itu yang diremix. Itu loh kesempatan. Ini kunci emasnya, saya kasih tahu. Kalau di tempat lain nggak tahu, mungkin nih meet kayak gini bayar banget, beneran. Ini nggak ada yang buka, bahkan di sesama mentor saya nggak boleh ada yang buka. Ini diem aja gitu loh. Makanya kalau ada nih rekaman layar, ini saya pribadi mungkin di channel Tem pasti bakal saya simpen, tapi pribadi gitu. Ya ini manfaatin gitu loh, cari channel berkembang, tapi lihat nih shotnya. Kalau ente mau ngeriset
cari nih 40. Wah, ini 40 nih, channelnya 40.000, 30.000. Ah, gua lihat channelnya kok gimana sih dia sih bisa 40.000 dalam 80 video. Wah, gimana sih ya? Gimana gitu loh. Kepo kita tuh harus tahu gimana rasa semangat kita belajar tuh harus tahu. Itu penting. Gimana kalian mau berhasil tapi kalian usahanya ya udah dah, yang penting gue jadi bikin konten, yang penting gue udah tahu ilmunya ya, sama aja geblek kalau kayak gitu kan. Ya riset perlu, YouTube aja ngasih tahu, karena saya sendiri pun itu yang bisa ngebaca algoritma YouTube berubah-ubah itu dari YouTube. Prediksi saya tuh cuma sekitarnya tuh 70-80% lah seenggaknya. Nah kalau kalian ditajemin, ini udah belak-belakan banget, saya ngasih tahu. Ditajemin itu pasti kalian bakalan bisa melesat. Nah ini dalam keadaan tenang, hati saya ngupload, saya pancing, algoritmanya tenang. Nah meledak videonya. Lah ini boncos, karena apa? Kita nggak tenang, ngupload begini walaupun saya tadi cari-cari itu nggak ada. Itu harus tenang gitu. Nah ini kenapa sih saya ngupload kontennya Bang Adit kok nggak viral, padahal lihat nih sistemnya gini, hitungannya nih, dengerin baik-baik hitungannya. Kalau kita remix yang channel kecil kayak gini, ini kan channel kecil nih masuknya walaupun masih 2000, itu bukan channel besar, itu masuknya masih channel kecil gitu loh. Nah tayangan kita, misalnya ini tayangan dari video dia nih, tayangan dari videonya Bang Adit, kita lihat tayangan dari videonya Bang Adit nih ya. Ini saya kasih gambaran banget. Nih, oke. Oke. Kita lihat dari tayangannya Bang Adit. 7.271. Nah, ini terbantu juga karena ada yang remix kayak tadi. Mungkin nggak tahu nih di Bang Adit ada beberapa orang yang remix itu termasuk naik dari adanya like kayak gini nih. Like berapa orang sampai 133 itu ngebantu. Gitu loh. Tapi kalau sistem gimana sih Bang hitungannya supaya video kita kok bisa nggak naik kayak gini padahal udah dipancing remix kayak gini tuh feed shotnya walaupun 15 naiknya pelan-pelan. Video kita yang kita remix nggak bakalan lebih dari di atasnya si pembuat konten, pasti nggak bakalan lebih. Coba deh, nggak ada yang bakalan lebih, pasti kalau misalnya ngeremix orangnya di bawah-bawahnya orang yang remix gitu loh. Sampai kenapa sih saya bilang begitu? Karena channel saya yang pertama sering banget diremix orang. Yang remix video saya udah 1 juta, itu pasti di bawah saya. Belum ada yang pernah ngelebihin. Sampai detik ini pun saya ngomong, belum ada yang pernah ngelebihin dari penayangan saya 1 juta itu, nggak ada. Adanya 100.000 itu ada, 50.000 itu dia. Nah makanya kan channel saya bilang kenapa sih orang tuh pinter, orang India saya bilang keponya tinggi, walaupun tampangnya kayak begitu otaknya main beneran, dia tuh bisa ngelihat peluang gitu loh. Logikanya kita nih orang Indonesia tuh cerdas gitu sebenarnya, tapi rasa males kita yang bikin ini rasa males itu loh dihilangin. Makanya kenapa waktu di sekolah itu berniu itu saya keluar akhirnya banyak yang kebakar, ya itu rasa males. Orang kita itu pinter, semuanya pinter orang Indonesia, benar. Cuma rasa malasnya tinggi banget, maunya instan, masih aja dibodohi, itu dia. Nah, makanya ini nih, video ini dia kenapa sih? Nah, orang India tadi pinter, dia ngeriset konten, oh gua ada peluang nih, konten sapi nih naik nih, gua cari nih mana. Kalau misalnya dia cari yang supernya kayak si Animal Grass, itu Animal Grass sudah 500 ribuan, dia pasti boncos. Orang channel kecil terus ngeremik pasti boncos di awal-awal, itu baru naik pasti sekitar 3 bulan 4 bulan baru naik. Nah ya tapi dia pinter. Channel saya channel menengah gitu loh, baru berkembang, ya mau berkembang jadi gede, dia kebetulan lihat nih, wah gila nih channelnya 40.000 tapi tayangannya bisa 14 juta. Nah dia pinter akhirnya ngeremix video saya, meledak videonya dia 20.000, 300.000, 100.000, saya lihat paling tinggi 100.000.
Itu dia mau riset, mau bisa gitu loh. Kenapa kita enggak? Udah termasuk belak-belakan banget. Beneran, coba deh. Kalau misalnya nih nanti abis ini saya tanya ada yang belum paham, nggak apa-apa tanyain sekarang mumpung masih di sini. Nanti tanyain. Nanti kalau ada yang kelongkap mau bahas apa, tanyain ya sekarang ya. Coba nggak apa-apa dibuka aja mic-nya, nggak apa-apa kalau ada mau nanya. Ntar dulu saya bagikan layar dulu. Ada yang mau nanya? Nggak apa-apa. Kok beberapa peserta kok keluar gitu loh. Saya ngomong jelasin apa adanya kok malah keluar. Halo, yang mau nanya tadi angkat tangan coba, saya bingung ini. Tadi siapa yang mau nanya? Suaranya kok hilang, Bang Fatan? Suaranya kecil banget. Kecil banget. Ya, sekarang udah enggak. Udah ada, sekarang normal. Itu tadi tapi pas penjelasan saya tadi jelas nggak ya? Jelas nggak ya? Benar, saya mau nanya nih. Jelas banget, Bang. Jelas banget, Bang. Takutnya iya. Udah ini nggak apa-apa mumpung kalian di sini tanya gitu loh, nggak apa-apa tanya. Lonceng hitam bisa diulang. Oh, lonceng hitam bisa diulang. Oke, bisa, Bang. Tunggu bentar ya. Nih, lonceng hitam saya ulangin. Nggak apa-apa. Yang penting Abang bisa. Yang penting Abang tuh bisa mau belajar, ya. Nih, tadi lonceng hitam ya. Saya ulangi nih. Lonceng hitam. Oke. Lonceng hitam. Abang mau pinta lonceng hitam gimana? Oh. Channel nih misalnya nih channel cadangan ya kan. Nah, Abang lihat subscription ini. Nah, kan enggak nih. Ini misalnya yang tadi nih. Contoh konten saya nih. Kunjungi channel. Nah, ini kan saya pakai akun cadangan misalnya nih. Nah, targetnya channel utama saya. Nah, gimana sih caranya? Nih, ini dipersonalisasi nih berarti channelnya warnanya loncengnya putih. Kalau kayak gini, kalau kayak misalnya channelnya warnanya putih, itu enggak rekomendasikan semua di channel cadangan kita, gitu loh. Kalau misalnya kita mau mancing feed shot, itu kita harus meloncengkan hitam. Supaya apa? Supaya nanti video-video di akun target kita itu muncul semua di video cadangan, di channel cadangan. Nah, kalau misalnya subscribe-nya ini warna putih, nggak bakalan muncul semua di channel cadangan ini, nggak bakalan muncul videonya. Oke, ini caranya gini, Bang. Yang tadi nanya ini perhatiin ya. Ini saya klik subscribe, ini ada pilihan notifikasi. Semua dipersonalisasi, tidak ada unsubscribe. Kita pilih atas ya, Bang. Ini semua. Nah, semua nih. Ini ya. Semua itu supaya nanti kita dapat notifikasi atau enggak video-video yang ada di channel target ini semua ada di channel cadangan yang kita subscribe itu. Oke ya, bisa dilihat ya, Bang. Oke, saya balik nih. Ntar dulu. Halo, tadi nanya bang ini siapa tadi tuh? Udah paham ya? Bu Jusniati hadir, Bang. Oh ya, Bu Jusni, lonceng hitam bisa ini. Suaranya hilang, Bang Fatan. Bang Sunan, halo. Tapi tadi yang saya jelasin lonceng hitam jelas nggak, Kak Keti? Ya jelas, cuman kalau boleh aku pakai bahasaku ya. Mudah-mudahan ini ya, cuman ini aja kayak gini. Kalau aku ketemu suatu akun, terus aku subscribe gitu kan. Terus nanti ada pertanyaan, mau yang loncengnya mau yang mana, yang putih, yang hitam. Kalau aku selalu yang hitam, karena kalau aku udah subscribe itu biasanya aku suka. Dan kalau misalnya nanti kita pilihnya yang hitam, setiap ada postingan baru, kalau yang hitam, yang lonceng hitam yang kita aktifkan, setiap ada postingan baru kita dikasih notifikasi gitu loh. Jadi penjelasan kalau aku gitu sih nangkepnya gitu loh.
Karena aku selalu begitu, selalu lonceng hitam yang aku aktifin. Kan bisa pilih putih, personalisasi item. Kalau item semuanya akan dikasih tahu gitu loh. Oh, ini baru posting nih akun ini, nonton gitu. Gitu. Itu kok tadi kok Pak Wahyudi keluar ya, sayang banget. Padahal Pak Wahyudi ini dia mau belajar ini Pak Wahyudi, cuma nggak tahu kenapa keluar ini. Apa kelempar kali ya Bang Fatang? Ketendang gitu nggak ya? Suka-suka gitu tuh di Zoom. Bang Awim nanti coba tanya Bang Wahyudi kenapa gitu. Nggak apa-apa. Aduh kepencet jadi off. Oh kan bener kan. Nah Bang Wahyudi kontak banget tuh langsung. Saya tahu dia tuh pengen banget belajar gitu loh dengan keadaan fisik ya yang lagi sakit, tapi dia pengen banget belajar. Makanya saya antusias banget walaupun dia banyak nanya gitu loh. Makanya gimana ya? Tadi kalau ada nggak tahu tanya deh, nggak apa-apa. Mumpung masih setengah jam lagi nih kita di sini, nggak apa-apa. Ada nggak yang belum paham atau enggak nanti ada yang mau direkamin layar lagi secara tenang? Kan kalau misalnya saya tenang nanti kan secara alami nih. Ya siapa ini? Ramli. Bang siapa? Ramli. Oh Bang Ramli. Bang Ramli. Ya jadi kan kalau apa namanya saya ada 5 akun tuh, berarti masing-masing akun itu nanti harus saling subscribe gitu Bang ya. Di channel target, channel target kita di channel utama. Oh gitu ya. Berarti nggak harus saling subscribe antar akun gitu ya? Enggak, cuma subscribe di channel utama doang Bang yang jadi target kita. Kalau misalnya sesama cadangan nggak usah di subscribe, ngapain? Oh gitu ya. Iya. Nah terus kalau di di deskripsi itu kita tambahkan lagi hashtag dan keyword itu pengaruh juga ya khusus di video short. Saya mainnya di short. Pengaruh Bang. Nanti Abang saya cariin video pertama kali saya itu ngegunain mancing video short. Nanti Abang lihat, Abang klik deskripsinya itu panjang sampai bawah. Kalau Abang nggak percaya nanti saya ini. Kebetulan saya ada bukti, jadinya saya bisa ngomong. Karena pengalaman. Nanti jadi Abang lihat. Itu ngefek. Itu ngefek Bang. Oke, siap. Apalagi yang mau ditanyain nggak apa-apa siapa? Nah terus yang ini Bang, yang saya kurang ini yang remake itu maksudnya gimana Bang? Remake itu saya belum terlalu paham gitu. Remake itu buat video short Bang. Misalnya nih konten Abang kan layar hijau. Misalnya nih Abang bingung kan. Misalnya nih Abang pemula banget deh. Bingung saya mau ngupload video apa dengan keterbatasan kekurangan ya. Misalnya keterbatasan kekurangan kayak HP-nya nggak bagus, kameranya nggak bagus, memorinya sering penuh. Itu kan cara alternatif banget kan. Ya kan itu udah YouTube tuh udah baik banget gitu loh, ngasih kemudahan buat semua orang gitu loh, buat bisa gajian dari YouTube. Itu udah mudah banget cara dengan melayar hijau remix nih. Misalnya nih Abang lagi shot nih video shot, Abang lagi nonton video shot, wah bagus nih, terus Abang mau remix nih lucu. Nah nanti tampilin muka Abang kayak begini kan, tampilin. Nah Abang ketawa. Berarti nampilin muka di situ ya. Ya betul. Itu udah YouTube tuh udah berbaik hati banget loh, ngasih buat kita tuh konten semudah itu. Iya. Beneran. Baik kan YouTube kan? Siap. Terus di setiap video itu pas kita itu harus di save ya sesuai dengan nama kita atau konten kita itu di apa deskripsi? Bukan pas kita mau buat video kan, sebelum kita upload itu kita harus di save itu kita harus save ya sesuai dengan nama kita gitu kan biasanya upload itu ada tanggalnya gitu yang nongol kan kalau kita nggak save gitu. Oh mau upload video. Iya. Bang sama satu lagi nih, misalnya nih kita punya nih video sendiri nih, kita ngupload. Nah
itu di file. Kan saya pernah nih, mungkin yang baru-baru nggak tahu kali ya. Yang baru-baru nih saya kasih tahu. Setiap misalnya ada video baru nih yang kalian upload rekaman asli apa enggak re-upload yang udah diedit ulang jalan ceritanya segala macam, itu filenya bisa kalian tambahin kata kuncinya. Misalnya kata kunci penelusuran, misalnya konten kucing. Ya udah kucing short, misalnya kucing lucu. Nah, udah. Atau enggak kayak gitu kalian simpan di file memori kalian di HP kalian itu kan ada ganti nama, itu nama filenya diubah, itu ngaruh. Metadata YouTube itu ngebaca sampai dalam-dalam, makanya dari video dari metadata itu kebaca semua, makanya YouTube itu tahu mana konten berulang, mana konten digunakan ulang, ya itu mereka tahu gitu. Apa perbedaannya sedetail mungkin mereka tahu gitu. Nah, abang upload, kenapa kan tadi kan saya bilang kalau misalnya abang mau upload kayak gitu, kayak tadi nggak usah pakai hashtag, jadi polosan cuma tanggal doang yang tertera. Emang pasti pertamanya boncos bang, pasti pertamanya boncos, bakalan sepi, itu nggak tahu sampai kapan sepinya. Kalau video abang rame sih pasti bakal rame. Maksudnya kalau video abang seru, misalnya nih video abang seru nih, menarik gitu loh. Kalau abang udah pede banget, bener sepede-pedenya orang udah pede banget lah. Konten saya yakin nih rame nih, dari kualitas gambar oke, gitu. Udah terus kocak video saya nih, udah pede gitu kan, dari abang jadi audiens kan, merasa jadi audiens, ya udah nggak jadi masalah gitu. Jadi pasti bakalan meledak videonya, tanpa pakai hashtag, tanpa pakai judul, ya pasti bakal meledak. Tapi nggak tahu kapan, entah 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kayak gitu. Iya beneran, itu kalau udah sebenar-benarnya mau secara alami banget. Iya, beneran. Kan konten itu kan meledak kan gara-gara di-like orangnya banyak, komentar dibagikan, nah sama nge-remix. Itu 4 poin harus penting. Kalau kalian nggak, ya boleh lah, boleh nih. Nggak apa-apa kalau kalian nggak mau pakai hashtag, nggak ngapa kalau kalian nggak riset, nggak apa-apa. Asalkan buat videonya emang bener-bener bagus, dan emang kalian harus menangin di poin like-nya harus banyak, komentarnya harus dapat, dibagikan, orang banyak yang remix. Itu kalau kalian menangin 4 poin itu nggak jadi masalah. Konten kalian sampai segede apapun nggak usah pakai kata kunci sama hashtag. Kalau saya sih sadar diri aja gitu. Kalau yang merasa pede atau gimana ya nggak apa-apa, dicoba, asalkan kontennya menarik. Ya gimana bang? Udah kenapa? Bang Fatan. Ya ini siapa nih yang nanya Kak Keti ya, kenapa? Ya, enggak, cuma mau ngingetin aja yang soal musik tuh aku nungguin dari tadi. Kan katanya ada temuan baru. Monggo. Oh ini ngebahas ini dulu ya nanti ya, maksudnya yang short dulu ya. Kalau musik nanti panjang lagi. Ntar itu bisa di PC apa besok, nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Ya oke. Bang mau tanya bang. Iya siapa? Saya Bang Indra. Oh ya Bang Indra yang tadi saya review ya, yang saya ngomong-ngomong ya. Oke. Iya. Ini kan saya mau tanya untuk yang bikin akun cadangan. Oke. Itu kan harus paling tidak minimal kan 10 channel. Ya, terus Kan minimal, itu bikin otomatis bikin akun channel lagi kan harus bikin email lagi ya bang. Iya, buat baru gitu. Berarti butuh nomor HP baru lagi ya? Enggak, kalau saya waktu pas di ini kalau itu masih aman, tapi kalau banyak kan 20, tapi kalau saya waktu itu 10 masih aman gitu, asalkan 10 itu emailnya saya masih pakai. 10 email itu satu udah apa ya bang? Iya, saya nggak pakai nomor di akun cadangan semua, nggak pakai nomor. Oh, itu kan cuma bikin email tanpa nomor bisa. Bisa. Ini saya nggak pakai nomor bang. Abang mau percaya? Mau nggak percaya? Soalnya kan saya waktu bikin kan pakai nomor semua, beda-beda. Saya kan ini baru bikin 4 channel. Enggak, saya nggak pakai nomor. Ini 10 akun nggak pakai nomor, 3 akun pakai nomor. Di akun-akun resmi saya doang sih, akun besar, akun yang kedua, akun ketiga itu semua pakai nomor. Selebihnya nggak pakai nomor. Itu caranya bikin gimana? Emailnya itu kan? Dibikin kayak biasa, kayak daftar email biasa bang. Kayak daftar email biasa.
Terus apa namanya, abang buat channel atau enggak buat channel ituan di YouTube-nya juga gitu loh. Biar nggak terdeteksi robot banget kan kalau misalnya itu buat channel nggak ada channelnya gitu. Kenapa bang? Oh gitu. Mau nanya nih bang. Terima kasih bang. Iya ya, oke, siapa? Kak Jusni. Ya gimana tuh channel aku gimana? Nah, Bu Jusni kan waktu itu maunya tetap kekeh di Dinar, ya kan? Nah, Dinar itu kan suatu bukan konten, Bu. Kalau misalnya kalau Ibu mau konten seperti itu kan Ibu kan pasti ngejual Dinar itu kan mau dapat income kan dari dijual penjualan Dinar. Nah, kalau misalnya seperti itu ya diiklankan. Benar, caranya diiklankan. Ibu pasti kan Ibu ikut dinner kayak gitu kan pasti ada namanya grup yang sebisnis Ibu lah, kayak jual beli emas mini atau enggak dinar apalah kan banyak tuh sekarang tuh pasti kan mereka punya grup link leader, mereka tuh punya leader gitu loh. Kan saya nih selain di YouTube tuh saya pernah bermain-main kayak gitu, kayak leader emas mini segala macam, itu pasti mereka punya grup, punya leader yang bimbing mentornya masing-masing, terus dikasih video-video apa di grupnya itu kan bisa nanti di-reupload, diubah misalnya buat pengiklan nih, buat diiklanin bisa. Terus nanti masuk ke channel Ibu, nanti kalau belinya di mana, di webnya, pengirimannya gimana gitu ya. Emang kalau Ibu mau tetap kekeh di Dinar ya caranya diiklankan gitu. Karena apa ya? Kecuali kenapa? Kata Bang Patan mau ditolongin dirubah, misalnya bukan Dinar. Apa tuh kan kemarin aku udah bikin juga tuh. Sempat bikin apa? Yang motivasi gitu. Udah bikin belum? Udah. Belajar di sama kan waktu kita ketemu di itu. Tapi kan memang pakai suara-suara orang, bukan suara sendiri. Nah, itu gimana mau ngubahnya? Aku tuh masih udah coba-coba, masih belum bisa. Oh iya. Bang Awim nih editing Bang Awim. Ubah suara jadi suara sendiri gitu. Makanya riset judul yang menarik tadi udah dibahas belum ya? Cara riset judul yang menarik dan melejit. Halo. Ya, ini tar dulu satu-satu dulu nih. Kak Jusniati dulu, Bang Awim. Halo. Bang Awim. Oke, halo. Kak Jusniati dulu nih, Mbak Jusniati dulu. Oke, jadi gini. Kalau itu mau dirubah ke suara sendiri, suara saya jelas ya? Jelas. Oke, kalau mau dirubah ke suara sendiri, kontennya itu kan waktu diedit di CapCut, itu dibisukan, suaranya dibisukan. Jadi, terus maksudnya merekam suara sendiri ya nggak bisa? Iya. Udah dicoba suaranya gini. Jadi gini langkahnya, klik audio dulu atau klik suara yang menu di bawah itu, klik suara, nanti akan menemukan beberapa pilihan menu lagi ya. Geser yang paling kanan. Paling kanan itu ada rekam. Iya. Ya, rekam itu diklik. Tinggal diklik aja. Jadi rekam itu tinggal diklik. Nanti di situ ada apa ya istilahnya kayak waktu mundur gitu loh. 3, 2, 1 baru dia jalan. Dia jalan secara otomatis. Jadi kita langsung bisa ngomong. Udah dicoba, tetap itu udah dicoba kayak gitu tetap nggak bisa Bang. Tetap nggak bisa. Bang Awim nanti coba rekamin layar. Abang Awim rekamin layar nanti pas setelah meet Bang Awim rekamin layar, jelasinya direkamin layar. Coba sedikit mungkin jelasinya. Nanti biar Oke. Ya Bu Jusniati ya. Jadi kan bisa nih kalau rekaman layar kan. Ibu pakai CapCut juga ya? Iya. Pakai. Nanti direkamin layar nih misalnya. Oh ya gini aja Bu Jusni sama Bang Awim. Gini, oke? Iya. Bu Jusni kan rekaman yang video kemarin yang mau diedit masih ada nggak?
Masih. Masih ini ke Bang Awim. Nah, Bang Awim tugasnya ngedit pakai video itu. Oh, oke. Oke. Ah, nanti kan logis kan, logikanya kan masukan. Jadi ini saya bisa nih pakai suara saya. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti Bu Jusniati harus mau nggak mau belajar dilihat gitu ya di layar. Oke. Siap. Ya kan bisa kan? Bang Matan. Oke, nanti kita siapkan. Makasih Bang Awa, Bang Awim. Oke. Oke. Bisuin dulu ya. Siapa? Kak Diana. Ya, riset konten. Riset judul yang menarik dan melejit, pertanyaan kemarin. Sama mau Oke. review. Nah, itu aja dua pertanyaannya. Oke. Nah, ini kan kita mau ngeriset judulnya itu gimana sih? Ngeriset judul itu kalau misalnya kita, aduh, mana sih ini? Kalau mau itu kita harus sering nonton video YouTube yang kita cari nih. Kak Diana contohnya mau nyari video apa, Kak? Kemarin minta rekomendasi tuh untuk Arcana World itu modelnya kayak vlog ya, vlog family. Nah, itu channel yang mau bikin film itu loh Bang, itu kan belum juga tuh. Vlog itu kan luas, Kak. Vlog itu jadinya secara luas. Nah, kalau misalnya tema vlog tuh bisa ngambil dari konten-konten orang yang udah viral juga nih. Contoh, taruh. Soalnya saya ngikutin siapa nih ya. Ini kan konten saya vlog nih di channel kedua ya kan. Ini saya ngikutin nih ya. Lihat nih. Saya ngikutin channel-channel Leonata Family. Nih, Kakak bisa lihat Leonata Family. Nih, ini kan saya vlog nih. Tema saya vlog. Saya ngikutin orang-orang yang kayak gini, Leonata Family. Ini family vlog. Saya ngelihat, saya pelajarin ini. Saya pelajari dari konten terlama dia, saya pelajari. Ini konten terlama dia gimana, cari ininya. Nah, oke, kita lihat lagi nih subscription selanjutnya. Nah, ini channelnya Mamah dan Keket, Kakak Adit nih, Kak Adit. Ini channelnya saya subscribe gitu loh. Nah, saya ngeliat, oh ini channelnya Kak Adit nih begini tampilannya. Nah, oh video anak-anak nih, anaknya dia gitu kan. Saya lihat nih. Terus siapa lagi? Like Nastia. Nah, ini kan konten vlog yang udah lama, yang udah viral nih orang. Ini saya ngeriset gitu loh. Ngeriset itu ya, algoritma YouTube itu berubah-ubah, Kak. Nah, tinggal kitanya itu ngerisetnya yang channel-channel STEM aja kalau mau ngambil gampangnya gitu loh. Halo? Ya. Kak Diana. Channelnya kayak gini nih misalnya nih kalau mau Kak Diana mau tema kayak apa sih? Layar hijau ya, layar hijau kayak gitu. Nah, Kakak tadi bisa juga kayak Kang Remix tuh, Kang Remix. Saya iniin dia nggak ya, subscribe dia Kang Remix. Saya juga ngikutin tuh Arcana tuh. Saya lihat Konsti ini yang saya mau ikutin nih, yang mau saya tiru. Jadi sebelum apa-apa saya ngelihat yang mana yang mau saya tiru nih, kayak gini. Konsti ini ada peminatnya, ini udah paling gampang gambar-gambar kayak gini tuh. Ini bisa, nih. Kang Remix. Jadi ada namanya tadi di inian saya namanya Kang Remix, itu dia ya videonya ngeremik aja video orang gitu. Itu tinggal Kakak tinggal mau ngikutin aja gimananya gitu, nggak bisa dari orang gitu kan. Tadi kan saya sebenarnya siang tuh mau ngomong kalau misalnya kita mau ngeriset dari orang, takutnya nanti di saat saya ngasih rekomendasi, totalnya nggak sesuai dengan tema-tema yang lagi hits kayak gitu kan. Algoritma YouTube itu berubah-ubah. Beneran, algoritma YouTube itu berubah-ubah, Kak. Gitu. Jadi kita harus memahami emang konten yang kita mau cari. Nah, manfaatin aja ini YouTube Studio gimana sih ini, Kak? Kakak lihat nih ya, YouTube Studio ini saya bagi tadi ya. Analytics ini kan ada inspirasi nih. Klik nih yang samping ringkasan kan ada analitik inspirasi nih. Nah, inspirasi ini jelajahi topik, Kakak bisa nyari apa aja gitu. Aduh.
trending vlog channel. Nih, ini Kak Diana bisa ngeliat ya trending vlog channel ini ya. Oke. Nah, ini banyak. Nah, ini banyak tuh trending vlog on YouTube 2024. Ini bisa dilihat gitu. Ini kebanyakan India lah gitu. Emang India 9 jam 1,6 juta. Ya kalau misalnya makanya saya bilang kenapa sih pasar India itu penontonnya ya emang mereka banyak penontonnya di YouTube. Itu dia makanya channel pertama saya meledak karena saya tahu pasarnya di mana, harus tahu kita kayak gitu bermain ya kayak gini ngeriset. Jadi ngeriset sendiri Kak, nggak mesti setiap hari orang yang harus riset, nggak bisa. Nanti kalau saya terus begitu sama aja nanti ngebuat Kakak nggak maju gitu loh, karena nanti yang tahu konten kita bakal majunya itu diri kita. Beneran, diri saya pun channel saya juga nggak tahu gitu dulunya bakal jadi channel besar tuh nggak tahu. Yang penting saya berproses nyalahin riset, dari riset itu otak saya ini bermain gitu loh. Oh iya ya, kenapa nggak ini, saya ngelihat kontennya udah banyak nih, wah kesempatan emas ya saya sikat ya, ibarat kata kayak gitu. Kita kalau misalnya saya ngasih tahu, saya ngeriset, saya yang makin pintar, saya yang makin banyak tahu nantinya gitu. Nanti kan setiap otak kita kan berbeda-beda, punya mindset gimana nih cara ngembanginnya kan. Itu nanti kan siapa tahu Kakak Diana ngeriset tentunya nemu nih bagus nih, saya udah cocok banget nih, kayaknya ini bisa di copy nih gitu kan. Jadinya kan kayak bisa seperti itu gitu kan. Siap. Gimana? Oke. Siap. Oke. Terima kasih Kak. Ya Kak Diana. Oke. Ahmad Lilik keluar ya. Ini bentar lagi mau udahan soalnya. Ada mau ditanyain. Ini siapa Rizal siapa? Siapa? Ini yang mau nanya ini siapa coba? Halo Ramli. Yang lain. Ah? Saya bang. Emil ya. Meliadi ya. Ya. Ya kenapa Bang Emil ya? Sahabat Rizal ngangkat tangan dan ya kenapa Bang Emil? Ya. Maaf bang, tadi kan saya kan di jalan, jadi dari menit pertama sampai kurang lebih menit ke 25 itu saya cuma dengar suara saja, nggak bisa lihat itu kan layarnya. Jadi apa yang cara itu tadi yang Bang Patan jelaskan itu cara itu Kak, cara upload video Kak yang dari awal-awal itu. Saya kan nggak bisa nyimak soalnya. Iya. Nggak apa-apa Bang, ini saya ada rekaman layar. Nanti saya share aja, ntar abang bisa ngeliat, nggak apa-apa gitu. Gimana? Soalnya kalau nggak apa-apa Bang, gini loh, nggak apa-apa. Nanti saya kan kayaknya ini nggak cukup gitu loh, 2 jam ini kayaknya nggak cukup. Banyak pertanyaan banget yang dari hati tuh pengen banget nanyain, tapi saya ini nggak kejawab nih kayak tadi Kak Diana. Sebenarnya saya bisa ngejawab karena waktunya mepet. Nanti bisa lebih detail Kak Jusniati kayak gitu. Nah, nanti mungkin bakal ngadain ke meet berikutnya lanjutan dari ini deh, biar kalian tuh khusus pertanyaan unek-uneknya tuh dikeluarin gitu loh. Jadi besok ada lanjutan dari ini. Yang nggak tahu entah hari apa, ntar saya kabarin. Pokoknya pertanyaannya tuh dicatat dulu, nggak apa-apa, dicatat dulu. Nanti pas saya ngadain nih lanjutan nih dari yang kemarin, nah ntar ditanyain aja lebih jelas gitu loh, unek-uneknya keluar semua jadinya. Ya Bang Emil nanti takutnya kan kalau dari rekaman layar Bang Emil males juga nih, soalnya deket udah hampir 2 jam ini Bang. Gitu takutnya kan, suntuk juga nih apa nih ya kan. Gitu ntar ditanya gitu. Ya. Oke, siap. Saya tunggu berikutnya aja. Oke. Kak Rosmiati ya kenapa ini? Tadi ada siapa yang nanya nih? Kak Rosmiati sama Bang Bun Labanu. Kak Rosmiati nanya, Kak Rosmiati. Ya. Halo Bang. Ya, yang kemarin itu gimana yang kurang tepatnya? Itu yang tadi belum kan tepatnya gimana Kang Patan? Kak Rosmiati baca komentar saya nggak Kak Rosmiati di grup ya kemarin?
Kak Rosmiati. Nah, itu udah saya kasih tahu itu kan saya ngejelasin Kak Rosmiati panjang lebar, ada dibaca di grup. Saya tag Kak Rosmiati baca nggak ya? Iya, dia Belum baca. baca. Oh, berarti udah itu ya, udah tepat ya. Iya, cuma ada butuh kekurangan doangnya. Yang hashtagnya itu jangan terlalu dispasi atau enggak hashtagnya ada yang kurang ngepas. Itu tadi coba deh nanti saya share ulang yang saya chat panjang-panjang lebar itu Kak Rosmiati, saya tag di grup tem. Nanti Kak Rosmiati baca lagi, mungkin lupa apa kelewat ya kan, nggak tahu ya nanti ya. Ini Bang Komari kenapa? Iya, oke. Bang Komari. Iya Bang. Mau Iya, Bang. nanya ini tentang thumbnail. Iya, kenapa thumbnail? Ya, untuk thumbnail awal-awalnya kan bisa pilih sesuai yang kita buat kan untuk gambarnya itu thumbnail itu. Iya, thumbnail kan tapi akhir-akhir ini kenapa nggak bisa ya? Padahal akun udah verifikasi 2 langkah. Thumbnail di mana nih? Di video panjang apa pendek? Yang pendek. Lah, mestinya bisa Bang di pencet tanda panah yang pensil itu. Awal-awalnya bisa. Udah 3 hari ini kok nggak bisa select thumbnail. Oh, coba nanti cacenya dihapus atau enggak diinstal ulang, bisa nggak itunya? Sampahnya dihapus dulu gitu. Oh, bisa jadi karena recycle bin-nya ya. Ya ntar coba, saya juga belum pernah ngalamin seperti itu sih. Gitu. Ya baru-baru ini aja. Oke lah, saya coba nanti cek. Terima kasih Bang. Iya ya. Ini mungkin Kak Diana masih ada nggak? Kak Diana? Ya. Itu di Bang Roman bisa video call nggak nanti malam? Nanti malam ya. Ini bentar lagi mau pimpin doa dulu. Kira-kira jam berapa mau video call? Iya udah deh. Setengah jam doang kok. Nanti paling ini jam 22 tepat sampai jam 22.45 paling seperti itu. Ya Kak, kabarin aja nanti saya ngejelasin yang kakak tadi gitu ya. Siap. Oke. Siap. Ya yang lain ada yang ditanya sebelum atau enggak Kak Ngajeni dulu, atau enggak ini besok lanjutan ini enggak bisa sepenuhnya ini karena dalam 2 jam tuh mepet banget gitu loh, banyak banget pembahasan yang penjabarannya itu banyak. Nanti mungkin ada unek-unek teman-teman yang belum tersampaikan karena dari teman-teman sini kan banyak yang mau nanya ini itu kan di pikiran teman-teman nih pasti banyak gitu pertanyaan yang tadi saya jelasin tuh paham apa enggaknya gitu atau gimana. Nanti ini bakalan bersambung sampai kalian beneran paham. Jadi apa ya, kalau misalnya kalian paham ini, kenapa? Mau tanya sebentar bisa kah? Baru ini Siapa? kepikiran. Iya. Siapa? Oh ini si ini nih Sniper Kaltin nih, suaranya saya apal banget. Itu kenapa kalau mau upload di shot itu deskripsinya nggak bisa disertakan? Bisa deskripsinya bisa disertakan. Tapi bisa, tapi ku diedit dulu kan, habis diupload terus diedit baru bisa. Kayak apa caranya? Enggak, maksudnya abang nih kan abang kan buat konten kan otomatis kan nanti kan ada judul, terus kan dibuatnya deskripsi. Nah, deskripsi itu abang tulis Bang, abang salin atau enggak abang udah copy paste dari kata kunci lain gitu, kata kunci yang udah abang siapin itu bisa. Nggak mungkin nggak bisa deskripsi. Oh, abang coba lagi. Oh iyalah. Oh iya, sekalian mau nyampaikan oleh-oleh dari Kalimantan baru dipaketin tadi. Oh iya, makasih banyak ya dapat oleh-oleh saya. Ya, makasih banyak Sudah. Ya. Makasih. Komisi. Ya. Gimana nih kalau misalnya nih saya ini sebelum nutup saya mau nanya yang setuju besok misalnya ada lanjutan dari
apa Game Meet ini saya lanjutin. Nanti jadinya kalian tuh nanya, saya jelasin detail lagi, apa yang belum paham tuh ditanya. Nanti saya rekamin layarnya. Gitu loh, sampai kalian beneran paham. Karena apa? Karena ini mahal gitu loh. Buat kalian nih berkembang nanti shotnya, itu dia. Nah, gimana? Mau nggak nih? Setuju nggak? Kalau setuju ya, setuju aja. Paling Setuju bang. Mau. Iya. Pokoknya intinya kan kalian pokoknya biasa nih nanti kan ada meeting dari email sama bikin channel lah, itu tetap saya bikin, saya tetap jalanin dulu. Nah, nanti setelah itu saya lanjut meeting berikutnya nih, jadi nggak langsung dia sama enggak. Jadi besok misalnya ini hari ada meeting kata bikin email sama email, misalnya bikin email sama channel lah, itu nanti yang baru-baru bisa ikut yang belum tahu. Nah, besoknya di hari Rabu sama Jumat, di hari Jumat kita lanjut lagi ini nggak apa-apa, sampai nanti kalian bener-bener bisa dulu buat ini gitu dulu. Di Jumatnya aja nggak apa-apa gitu dulu ya. Karena kita punya ada yang nggak paham, jalan-jalan aja kebanyakan masuk atau gimana jelas. Nanti kalian tanya besok nih ya Jumat. Bang, satu yang tanya, Pak Bimber, saya mau nanya ini, tolong dijelasin gimana sih caranya enggak. Oke, gitu aja. Berarti kan sebagiannya udah banyak setuju ya. Berarti apa ya? Setuju seperti itu kan lebih ya, kira-kiranya Bang Bawon ya. Yaudah, dengan kalian sebut istirahat ini capek juga beraktivitas kan masih banyak ini kalian udah mau datang dulu dengerin ya, walaupun mungkin ada yang belum paham, tapi nggak apa-apa ditanyain, nggak apa-apa daripada dari aku malu makin puyeng buat sendiri ya, ditanya aja. Kalau misalnya saya lama nih, saya kadang jujur aja kalau lama pesannya, nah itu chat aja dulu, nggak apa-apa. Nanti pas kalau gitu mau nggak mau saya balas gitu dulu. Kalau banyak, soalnya kalau di pribadi udah banyak banget, apalagi masalah grup Telegram segala macam gitu. Yaudah, kita udah akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.